Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Aslam dari Prodi Pendidikan PKN. Oke, untuk tugas 3 kali ini yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, makna pilar dalam konteks pendidikan ini sebagai dasar atau penguat sistem pendidikan, kalau kita lihat atau kita maknai, tiang sebenarnya ini itu kan sebagai dasar ya, atau sebagai penyangga, tiang penyangga, yang mana ketika tiang ini roboh atau runtuh, maka fondasi yang lainnya bakal hancur, bakal roboh. Maka dari itu, pilar di sini itu sangat penting dalam pembelajaran, dalam pembentukan karakter, serta pengembangan potensi peserta didik. Ya, jadi makna pilar di sini itu sangat penting bagi pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan juga pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran. Nah, pilar pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam menentukan tujuan, metode, dan arah pendidikan. Sehingga proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian. Ya, sebagai pembentukan kepribadian, bukan hanya sekedar capaian akademik saja. Nah, mungkin itu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa tuturi Handayani. 3 prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu menunjukkan pendidik itu harus menjadi teladan, ya, membangun semangat dan memberi dorongan bagi peserta didik. Melalui prinsip-prinsip tersebut, pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, dan juga kreatif. Jadi, ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa dan tuturi Handayani ini itu dijadikan untuk bahwa pendidik itu harus menjadi teladan, ya, menjadi tauladan bukan hanya di kehidupan sekolah saja, tapi di luar sekolah pun harus bisa menjadi pendidik yang baik, menjadi tauladan, menjadi contoh, dan juga bisa memberi semangat kepada peserta didiknya. Itu, ya. Terus yang ketiga, relevansi dan juga tantangan prinsip tersebut di era digital, ya. Kita ambil dari relevansi dalam digital ini, ya, dalam dunia digital ini. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara itu sangat mendukung pengembangan literasi digital, ya, yaitu sebagai guru sebagai teladan, guru sebagai motivator dan pembimbing. Yang pertama, ia menilai kebenaran informasi secara kritis. Dalam hal ini kita itu harus menyaring informasi, bukan hanya dalam satu sudut pandang saja, tapi kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi kita itu bisa kritis. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, menggunakan teknologi secara aman dan juga etis. Aman di sini itu eh, kita tidak mengganggu orang lain. Ya, ketika kita tidak pengen diganggu, maka kita tidak mengganggu orang lain. Ya, dan juga etis. Etis di sini itu kita harus bisa memposting atau kita bisa menggunakan platform digital ini tuh secara baik, ya, secara baik, secara etis, tidak menyinggung atau tidak digunakan hal-hal yang melenceng. Itu etis di sini itu masih adanya kesenjangan, ya, kemampuan digital antara guru dan juga peserta didik, serta keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah, ya. Karena guru di sini, ya, kebanyakan kan ada yang relatif tua, ada yang relatif muda. Hal ini yang bisa menjadi kesenjangan, ya, ketika yang tua tidak mau belajar, yang muda tidak mau mengajari, maka hal ini bisa menjadi kesenjangan. Nah, ini pentingnya kita harus bisa beradaptasi, gitu. Terus peserta didik juga biasanya itu terbatas, ya, tidak mempunyai HP, ya, dan itu masih terjadi
banyak di sekitar kita, gitu ya. Terus soal yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti menurunnya karakter peserta didik, kesenjangan kualitas, rendahnya literasi digital, serta tantangan pembelajaran di era teknologi. Prinsip ing ngarsa suntulada, ing madya mangun karsa tuturi handayani, ini itu sangat penting ketika ini dijaga dengan konsisten, karena artinya sendiri ingat sesungguhnya ini yaitu kita bisa memberikan contoh, ya, kita sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik, dan juga ing madya mangun karsa bisa memotivasi, bisa memberikan semangat, ya, agar siswa-siswa kita itu bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Dan juga tuturi handayani, ketika kita di belakangnya kita harus memberikan dorongan, ya, agar peserta didik bisa lebih kritis dan juga bertanggung jawab, gitu ya. Dengan menerapkan 3 pilar ini tadi, itu pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tapi juga secara kepribadian itu juga terbentuk ketika 3 pilar ini itu dilaksanakan. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tetap menjadi landasan yang penting dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas, humanis, dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kebangsaan. Mohon itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.